Cek, 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 1, 2, 3. Satu, tes, tes. Ya, halo teman-teman sekalian. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kabar teman-teman sekalian baik-baik dan sehat-sehat ya. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai. Tema kita ini sebenarnya masih tentang yang lagi viral ya teman-teman ya, tentang di mana orang Islam tuh masih saja seperti dulu gitu loh, tidak berubah-berubah. Kerjanya tukang rusak aja, ngerusak-ngerusak. Makanya saya Herman teman-teman. Coba teman-teman, menurut kalian ini yang terjadi ini apa teman-teman? Saya coba mau dengar dari para penonton dulu lah. Kenapa orang Islam nih kok kerjanya rusuh? Saya mau dengar dari penonton. Ini kita mau menjadi apa namanya media untuk menyampaikan unek-unek daripada penonton. Acong, ya silakan Acong, nyalakan kamera Anda. Acong. Nah, si Acong ini naik tapi disuruh ngomong diem aja. Baik, kita turunkan si Acong nih. Disuruh naik, naik diem aja. Gimana? Malah ketawa disuruh naik. Yuk, yuk. Ini saya mau menerima ini. Ini hari ini kita apa namanya ngobrol-ngobrol santai, ya. Tidak ada tema yang terlalu spesifik, ya. Hanya ngobrol-ngobrol santai saja. Saya naikkan dan kalian nyalakan kamera dan ngomong. Tema kita mengenai orang Islam yang tukang bikin rusuh. Ya, kerjanya rusuh, demo, ya kan? Di acara apa pengajian berkelahi, tawuran. Nah, itu memang itulah kerjaan mereka itu. Saya tidak tahu ya kenapa mereka seperti ini, ya? Kalau saya sih tahu ya memang karena ajarannya. Yo, silakan. Ajarannya memang begitu. Kita kasih naik, ya, tapi kalian wajib menyalakan kamera. Nah, nanti kalian silakan mengeluarkan unek-unek kalian. Tapi nanti awas kalian dijemput polisi. Ya, Emily. Selamat pagi, Emily. Ini kan katanya cuma ngobrol santai. Ya, tapi wajib menyalakan kamera, Emily. Oke. Tapi kan nggak terbatas sama agama, toh Bang? Tema kita hari ini itu seputar apa namanya orang Islam yang suka bikin rusuh. Nah, silakan nyalakan kamera. Berarti masih yang Muslim yang naik apa bisa karisteng kita juga? Turunkan ya, kita kasih suruh nyalakan kamera. Kalau muter-muter kita turunkan ya. Kita mengingatkan sekali lagi di sini itu datang langsung kamera on ya. Kamera itu langsung on, kalau naik kamera on. Sekali lagi ya, kalau naik langsung nyalakan kamera, jangan diminta-minta. Oke? Ya, Aprianto. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang Aprianto. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Aprianto. Apa kabar, Bang Aprianto? Kabar baik, puji Tuhan, Bang Edis. Kabar baik. Kabar baik. Oke. Bang Aprianto, ini tema kita ini seputar orang Islam yang terus-menerus membuat rapot di negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana rapot mereka itu
juara 1 dalam hal ngerusakin rumah ibadah orang Kristen. Nah, ini apa pendapat Anda? Silakan. Oke baik Bang. Pendapat saya juga sampai coba berpikir tapi sampai tidak kesampaian berpikirnya Bang. Karena begini, banyak kali kita tempat-tempat yang merasa dirugikan seperti tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang ya cenderung pola perilaku kita itu tidak baik, malah tempat-tempat itu dipelihara. Tapi kenapa tempat-tempat ibadah yang mengajarkan tentang kebaikan, kenapa kok kita pada kesurupan gitu? Ya, menurut Anda kenapa itu? Silakan. Ya, itu menurut saya ya seperti yang Bang Edis katakan selama ini ya saya pantau-pantau ya sesuai dengan apa yang mereka pahami tentang ajaran mereka seperti itu. Ceritakan seperti itu. Ternyata abang ini sepakat dengan saya. Ternyata nampaknya memang seperti itu ajarannya, betul Bang? Ya, kurang lebih seperti itu Bang. Lihat tuh kaum muslimin. Artinya banyak orang yang sependapat dengan saya. Memang kayak begitu ajarannya, mau gimana? Nah, terus ini menurut Anda nih, Bang Aprianto, bagaimana ini solusinya menurut Anda? Ya, menurut saya solusinya ya untuk memberantas tentang tindakan-tindakan yang menurut saya tidak bermoral seperti ini ya hukum itu harus ditegakkan, Bang. Hukum harus ditegakkan. Ya. Harus ditegakkan, itu prinsipnya. Jangan seolah-olah seperti yang kejadian di Jawa Barat itu malahan dari pihak pemerintah ada mau menangguhkan lagi penahanan mereka. Nah, itu kan nanti jadi kebiasaan itu, Bang. Oh iya. Baik. Oke lah ya, itu pendapatnya unek-unek dari salah satu penonton, Bang Aprianto. Ya, oke Bang ya, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya Bang ya. Siap, Bang Oke, Edis. makasih Bang Aprianto, saya turunkan. Salam dari Kupang. Oke, salam. Selamat siang teman-teman di Kupang. Udah siang ya di Kupang ya, masih pagi ya? Jam 11. 10.58 Bang Edis. Ya, jam 11. Oke, masih pagi. Oke. Oke, saya turunkan ya Bang Aprianto. Salam Bang Edis. Bang, saya turunkan Bang. Iya, itulah teman-teman ya. Ternyata sependapat dengan saya. Soalnya Kristen yang Islam disuruh naik nggak ada yang berani naik. Takut mengiyakan. Omongan saya. Yuk. Coba ya. Kalau nanti dari Kristen terus, takutnya nanti dibilang subjektif. Oh, sesama Kristen gosip katanya kan begitu. Coba, yuk masih kita kasih kesempatan. Ini saya masih baik sekali nih. Ya, saya masih kasih kesempatan coba kepada muslimin. Nah, coba naik kemari. Coba bilang begitu yang muslimin. Yuk, kita kasih naik ada Ririu. Ririu bocil. Coba kita tanya dulu umurnya. Ririu umur berapa? Ririu? Baik, kalau naik membisukan langsung kita turunkan tanpa banyak tanya ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada, kalau Kristen terus dinaiki nanti dibilang kita ini apa namanya, seperti yang saya bilang tadi loh. Coba ya, saya pilih dulu satu orang. Aduh, ini yang naik kayaknya ini Kristen semua ini. Sebentar, saya lihat dulu. Coba saya kasih naik ini ya, Raidita ya. Raidita. Kita coba Raidita. Selamat pagi Bang Edis. Suaranya menggema, balik ke sini. Oke, saya turunkan dulu suaranya menggema ke sini. Baik, saya menggema ya, saya turunkan dulu.
Teman-teman sekalian ya, aduh ini nampaknya disalahpahami oleh para penonton. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Saya masih berusaha untuk bersifat adil, saya masih berusaha untuk tidak subjektif. Tadi sudah kita kasih naik satu orang Kristen. Dia berpendapat, kenapa orang Islam tukang rusuh-rusuh? Kenapa orang Islam kerjanya nutup-nutup gereja? Karena memang ajarannya ditolakkan. Nah, nanti kalau saya naikkan lagi yang Kristen, saya rasa semua jawabannya begitu. Semua saya rasa jawabannya begitu ini. Nanti mau berapapun kita kasih naik Kristen, begitu juga ini. Bagaimana kalau kita naikkan yang Muslim ya, yang Muslim coba ya, yang Muslim. Yuk, kalau ada seorang Muslim boleh naik, bantah bahwa ajaran Islam memang tidak mengajarkan sedemikian rupa. Coba kita kasih naik ke Daud. Daud Hesti 8. Daud Hesti 8, selamat pagi Bang, atau laki atau Selamat perempuan pagi, ini? Bang. Oh, laki-laki. Ya, silakan Daud Hesti, nyalakan kamera. Oh, nggak bisa nyala kameranya, Bang? Nggak bisa nyala? Bisa Bang, bisa. Saya bantu itu. Oh, ya. Nah, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Sekedar info, sebentar, Bang Daud Hesti ya. Sekedar info. Host ini itu bisa melihat apakah yang naik itu bisa menyalakan kamera atau tidak, followersnya berapa. Host itu tahu. Begitu. Oke, saya konfirmasi dulu nih. Pak Daud atau Bang Daud Hesti, Anda ini Muslim atau Kristen? Saya Kristen, Bang. Oh, Kristen. Itu tadi Muslim. Apa yang mau disampaikan ini, Pak Daud Hesti? Nah, ini yang jadi topik pembicaraannya hari ini masalah teman-teman dari sebelah ya. Ya, Islam gitu aja lah. Jangan gini. Kita ini kebiasaan kita ini, bahasa kita ini tidak terus terang gitu. Itu hanya bisa dikatakan di TV One, Metro TV, TV One, Kompas TV ngomongnya begitu. Kalau media seperti ini, media yang tidak takut sama pimpinannya ya, kita ngomong apa adanya aja. Silakan. Oke ya. Saya juga pengen menanggapi tentang apa namanya kelakuan teman-teman kita dari Muslim ini yang kerjanya tukang rusuh, mengurus tempat-tempat ibadah. Saya kira kita juga tidak merasa terlalu heran karena memang dari ajaran memang mereka begitu. Nah, setuju lagi dengan saya kan? Memang faktanya begitu, Bang Edis. Memang faktanya mereka itu. Dalam kitab suci mereka memang menurut informasi yang karena saya juga belum pernah baca mereka punya kitab suci itu. Makanya saya pernah mengatakan, Pak Daud, mustahil seseorang itu menjadi Muslim, mustahil seseorang menjadi Islam, di detik yang sama dia tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Itu sudah ajaran mereka, mau gimana? Jadi kalau ada orang Muslim yang kami itu sangat mencintai saudara kami yang non-Muslim, bohong. Iya. Kita sampai kapan kita tinggal dalam sebuah kemunafikan? Jadi seperti begini. Kalau menurut saya, hal ini semacam ini tidak akan pernah hilang dari Indonesia selama pemerintah tidak bertindak tegas. Jangan sampai pemerintah itu tunduk kepada golongan-golongan tertentu. Kita apalagi namanya negara hukum. Nah, kalau mereka mau menerapkan hukum mereka, itu artinya tidak ada sudah namanya istilah Bhinneka Tunggal Ika. Iya, makanya saya pernah bilang, ini banyak yang salah paham dengan saya ini. Katanya saya kadang-kadang agak terlalu atau keterlaluan ketika saya katakan bahwa sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, menurut Pancasila itu agama Islam memang harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila.
Agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Jangankan Pancasila, lambang burung Garuda itu sudah bertentangan dengan ajaran Islam. Iya, karena menurut Muhammad barang siapa yang menggambar, membuat patung, makhluk hidup, dia disiksa di api neraka tuh. Mau gimana coba? Aku heran juga bagaimana ya. Karena Muhammad itu sangat anti dengan makhluk hidup. Iya. Makanya kalau di Arab lambangnya itu golok. Karena ya tukang mematikan yang hidup, bukan menghidupkan yang mati. Nah itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau jujur ya, kita nggak bermunafik ria, ngomongnya juga nggak kesana kian kemari, memang seperti itu. Mau gimana? Seperti itu. Oke, begitu Pak Daud? Oke, yuk. Oke, saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Oke, yuk, makasih Bang. Sama-sama. Selamat berjuang. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Teman-teman ya, mungkin saya rasa cukup ya dari Kristen. Nah, saya rasa kalau naik-naikin Kristen juga nanti akan seperti itu aja, teman-teman. Makanya saya bilang ya, saya ini pengen mencoba mendapatkan sebuah sanggahan begitu loh. Mendapatkan sebuah bantahan dari orang-orang Islam yang tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Ya, yang menurut sudut pandang mereka yang saya katakan itu merupakan fitnah terhadap agama Islam. Coba ayo, coba. Dari kemarin tidak ada yang bisa bantah. Gimana? Coba. Ya, karena ini masih banyak saja nih yang inbox saya, yang masih ya begitulah ya, suruh mengangkatkan tema ini walaupun sudah. Tapi kita masih coba lagi ya. Kita kasih naik ada Raidita ini kemarin kayaknya sudah, tapi coba saya lupa Raidita. Coba ya, saya coba satu kali lagi. Raidita ini kalau tidak salah kemarin sudah pernah naik. Raidita. Bang, jangan turunkan saya, Bang. Saya Sebentar. mau kasih tahu mereka bikin rusuh di sini. Orang Islam bikin rusuh di sebelah rumah saya sudah 2 tahun. Sebentar. Saya tanya dulu. Ini nampaknya dari suara-suaranya nampaknya tetangga saya ini ikut. Saya orang Bali. Iya, tetangga saya ini aduh. Ya, saya gimana? Hindu, Bang. Iya. Saya Hindu bukan Kristen. Iya, Hindu. Gimana Bu? Ya. Saya itu kan judulnya tentang orang bikin rusuh orang Muslim. Ini di rumah saya dari nenek moyang di sini. Mereka ngontrak di sebelah sudah 2 tahun, musiknya keras-keras setiap hari. Sampai kepala saya budak. Saya sudah lapor ke Babinsa, sudah 2 kali saya tegur langsung secara halus. Baik. Tidak digubris. Kalau seperti itu nampaknya baik. Tidak digubris. Baik. Kalau saya orangnya jujur ya begini. Kalau itu nggak ada urusan sama bukan merusak rumah ibadah. Kita tidak bahas itu karena itu terjadi di setiap masalah itu masalah kontrakan, kita nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Jangan dibawa-bawa. Itu contoh mereka bikin rusuh dulu aman di Bali, Bang. Dulu aman sekali. Sejak ada sebelah ini kos-kosan sering ada maling. Kalau itu saya tidak tahu Bu ya. Yang jelas itu agak sedikit menyimpang dari tema. Nah, kalau saya agak mengatakan terus terang. Kalau yang saya maksud begini, adanya orang-orang Islam itu yang begitu alergi, begitu langsung ketakutan, ya langsung tukang main rusak-rusak rumah khusus tempat yang bersifat keagamaan. Ada nggak di Bali orang Islam yang seperti itu? Kemarin pas saya lapor itu dia marah, rumah saya dilempar malam-malam atapnya. Jadi saya sekarang diam aja karena saya takut kan mereka berbuat nekat. Sengaja saya naik ke sini biar viral, biar didengar sama aparat. Saya viralkan nanti di TikTok saya. Oke lah, baiklah ya. Saya turunkan nih kalau begitu Bu ya. Terima kasih Bang. Selamat pagi, sama-sama. Yuk. Waduh.
Waduh, ini bukan urusan-urusan pribadi. Ini bukan urusan-urusan ngontrak rumah ya. Teman-teman, sekali lagi teman-teman. Kalau masalah ngontrak rumah atau apa, ribut musik-musik, banyak juga yang dari Kristen kayak gitu. Kita nggak ngomong itu teman-teman. Kita ini ngomongin khusus yang bagian begitu alerginya dengan rumah keagamaan itu loh. Ya, rumah keagamaan. Karena ini terjadi berpola terus-menerus. Nah, ini sebenarnya apa? Itu loh, ada apa? Kenapa kalau ada misalnya kegiatan kekristenan di sebuah tempat di mana di situ banyak muslimnya, muslim itu langsung mendadak nggak suka. Ini ada apa? Coba. Ya. Kalau nggak sukanya itu disebabkan hal-hal yang masuk akal. Misal nih, ada tempat dijadikan kegiatan agama Kristen, terus bikin toa 10 gitu. Corongnya kemana-mana, ya kan, terus Yesus, begitu pengak telinga tetangga sebelah. Baru mereka ngamuk, menurut saya masih ada wajarnya. Ini nggak ada begitu, tapi mereka marah. Coba ada apa ini, ada apa? Kalau menurut penelitian saya, menurut pengkajian saya, karena memang mereka ini diajarkan kebencian terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Yuk silakan coba. Coba yang muslim, kalian kalau naik kemari, berikan sanggahan kalian. Dari kemarin saya sudah nunggu ini, belum ada muslim yang berani menyanggah itu. Ya gimana bang, mereka mau naik bang, nanti malah mengiyakan gimana bang? Oke, kita kasih naik ada Juspri official. Juspri. Ya Juspri. Selamat pagi menjelang siang. Baik, kita turunkan ya. Kita kasih naik tetapi tidak bicara. Coba ya, kita bersihkan dulu penonton ini. Banyak orang-orang mau datang itu cuman pansos-pansos saja ya. Jadi kita kalau cuman pansos-pansos saja ya kita nggak usah naikkan ya. Kita kasih naik nih orang-orang yang berkompeten saja. Biar. Halo Nancy. Halo. Nancy. Ya. Oke, mau diskusi dengan saya? Diskusi apa? Diskusi ini. Diskusi yang bagaimana perusakan rumah ibadah di Padang. Tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Dari mana ini logat-logatnya, dari Jawa Barat? Dari Sulawesi. Oh, Sulawesi. Begitu videonya. Kupikir tadinya dari Jawa Barat. Oke lah ya, kita turunkan dulu. Dia tidak berkompeten ya. Kita masih cari ya. Kita mau cari dulu. Coba nih, yang muslim-muslim yang mengerti masalahan. Sebentar ya. Iya, masih anak di bawah umur. Nanti takutnya kita kena pelanggaran. Waduh, ini juga lain lagi teman-teman ya. Coba ini dari kemarin ini kayaknya mau naik ini, sebentar. Saya periksa dulu ya. Followersnya belum cukup, menyalakan kamera.
Banyak sekali akun-akun yang tidak menggunakan tidak menggunakan nama asli begitu. Jadi saya itu agak sedikit malas menaikannya. Coba kita kasih naik ini Sarum PG, coba Sarum PG, coba. Sarum PG. Terpental. Sarum PG kita naikkan terpental. Coba kita kasih naik ada Sean. Coba. Ini namanya kayak orang turun lagi. Kita kasih naik ada Jeffrey. Coba Jeffrey. Malu mereka, iya malu kayaknya. Mereka malu kayaknya teman-teman. Terima kasih Scorpion, makasih. Jeffrey. Jeffrey. Macet. Kayaknya mereka nggak berani. Jangan yang itu bang. Jangan tema yang itu bang. Itu tema udah diakuin sama orang Islam. Orang Islam karena kayak gini memang acaranya. Jangan. Orang Islam itu teman-teman. Mereka itu memang. Kalau gini. Kenapa mereka nggak mau naik? Karena kalau nanti ketika mereka naik. Mereka tidak membela atau tidak sepakat dengan dia. Akan banyak yang ini dia. Iya. Akan banyak yang inbox dia mengatakan kamu membela-bela orang kafir. Kenapa kamu memihak orang kafir kamu? Ya. Kenapa pada nggak kelihatan? Pada nggak nongol? Ya karena itu tadi. Karena memang dibenarkan dalam ajaran agamanya. Oh gimana? Coba kita kasih naik ada Samsul Huda. Mana tadi Samsul Huda? Oke. Samsul Huda. Nampaknya ini nekat nih Samsul Huda ini naik-naik. Kiamat. Halo Kiamat. Nah ini kan, ini muslim nih kan. Ini kelakuan orang muslim nih. Dia datang nunjukin ayat karangannya sendiri. Ya sifat Muhammad nular ke dia nih. Nih, coba lihat nih tulisannya tuh. Naiklah Yesus ke atas. Ini adalah ciri-ciri orang Islam yang memang nurunin. Wataknya Muhammad nurun ke dia. Nah lihat tuh kan. Nurun. Wataknya Muhammad nurun ke dia. Orang Islam memang seperti itu kelakuannya teman-teman. Ya mau gimana? Coba ketika orang Kristen berargumen. Banyak bahkan ada lagu-lagu tuh. Lagu-lagu apa. Semua fakta. Fakta semua. Ada setan tidur di lubang hidung orang Islam. Fakta. Ada hadisnya. Apalagi? Terus kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini. Kamu boleh menggauli. Itu kan ada kan? Itu sudah jadi lagu itu. Keren lagunya kan? Fakta juga, fakta. Adakah orang Kristen ketika menjawab argumen-argumennya orang Islam dengan fitnah-fitnah seperti itu? Nggak ada. Tapi orang Islam mereka udah kehabisan akal. Kehabisan akal mereka. Itulah makanya. Makanya saya bilang, seandainya masyarakat Indonesia bebas berbicara soal agama. Ya, semua nanti orang akan cari tahu, oh bener nggak tuh dikatakan tuh, lalu Yesus naik keledai begini.
dikatakan mencolok-colok begitu. Nggak ada, mereka cari ayatnya nggak ada. Itu cuma ada di kitab-kitab karangan mereka. Iya. Itulah. Biar kalian tahu bagaimana ajaran Islam, biar kalian tahu. Itu. Ya. Seandainya saya mengatakan fitnah tentang agama Islam, apa yang saya ucapkan tentang agama Islam merupakan fitnah, saya terjun dari Monas, kepala saya di bawah. Pegang omongan saya. Apakah ada orang Islam yang datang kemari dan membantah perkataan saya? Ada? Kalian lihat? Ya kalau cuma bantah-bantah iya, tapi kan nggak sanggup dia ketika saya tunjukkan dalilnya. Selalu saya tunjukkan dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini muslim yang mengakui. Orang-orang muslim yang mengakui saya sebutkan nama-namanya. Begitu loh. Tentang Muhammad Raja ini, SEX. Ada yang mengakui, ada muslim mengakui itu. Kenapa kalian marah? Coba. Coba naiklah orang muslim yang berilmu pengetahuan. Terus melakukan sebuah counter argumen. Saya tunggu yuk, coba. Justru ini udah naik, saya turunkan lagi ya. Tadi ada Samsul Huda, sebentar saya cek dulu Samsul Huda ini ya. Samsul Huda, oke. Coba kita kasih dulu kesempatan. Adakah orang Islam yang mampu? Saya nggak bisa menekan tombol dengan tepat teman-teman. Karena masih saja banyak yang mengganggu ya. Ini jari saya beginiin ke Samsul Huda tapi selalu meleset. Karena gerak dia, turun naik penontonnya itu. Yang guest yang mau mengajukan permintaan naik. Coba ya saya biarkan dulu ya sampai tenang dulu ya. Karena dia goyang terus. Gerak terus dia, gerak. Coba ini kayaknya udah bisa nih, pas nih Samsul Huda. Ah, pas dia. Dari tadi saya mau pencet namanya ini susah banget. Saya pencet Samsul Huda yang kena yang lain. Ya, Samsul Huda, apakah Anda seorang muslim? Ayo Bang, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, Samsul Huda. Anda seorang muslim? Iya muslim. Muslim sejati. Muslim sejati. Baik. Tentunya Anda sudah mengetahui apa yang dari tadi saya bicarakan ya. Iya. Tentang apa yang saya bicarakan ini? Perusakan rumah di Padang adalah kesalahpahaman dan miskomunikasi itu. Nah kan? Ini memang sulit nih kalau mau ngomong sama orang Islam. Coba belajar baca dulu Bang. Belajar baca. Perusakan rumah di Padang adalah kesalahpahaman. Itu cuman kesalahpahaman itu, Bang. Namun. Jadi karena salah paham kok sebulan sekali. Di Cidahu salah paham, di Lampung salah paham, di Bekasi salah paham. Ini masa semua salah paham terus gimana? Bukan salah paham, tapi paham yang salah. Salah paham terus. Coba Samsul. Iya. Sesuai dengan ajaran yang Anda terima di dalam agama Islam. Sesuai dengan ajaran yang Anda terima sewaktu Anda masih kecil dulu di tempat pengajian. Bukankah itu diajarkan kepada kalian? Membenci orang Yahudi dan Nasrani. Benar gak? Enggak. Enggak yang ini sungguh nekat yang nyata. Ini tidak membenci orang Yahudi.
Edis, kemarin kan yang pernah ada dalilnya suruh kalau ketemu orang Wahyudi sama Nasrani suruh mempersempit, itu sebenarnya itu dalil untuk waktu zaman dulu, zaman perang-perang dulu, sebelum kita ini gitu loh. Berarti sekarang udah nggak berlaku lagi. Nah, sekarang udah nggak berlaku lagi karena tempatnya Ya sudah, berarti dibuang saja. Setuju dengan saya berarti kan? Nah, kan gimana ini orang nih? Berarti kalau tidak berlaku lagi, berarti itu sudah usang. Setuju? Setuju nggak? Itu dulu itu, cuman belum kayak mana ya. Nah, mulai mumet kan orang Islam mulai mumet kalau udah bahas itu. Saya sudah membuat satu video khusus. Coba mampir ke beranda saya, lihat profil saya. Ada satu video khusus yang saya sampaikan kepada BNPT, Badan Penanggulangan Teror. Ya kan? Saya bilang sama mereka, wahai BNPT, kalau kalian kerjanya cuma nangkep-nangkepin begitu, percuma. Itu akan ada terus. Yang paling penting itu akarnya. Akarnya itu yang diambil. Akarnya itu dari apa? Dari buku-buku, dari hadis-hadis, dari ayat-ayat Quran yang membuat orang terinspirasi melakukan itu. Setuju nggak Anda dengan saya? Itu ayatnya benar Bang Edi, cuman itu kadang Ini tanya setuju nggak malah lari kemana-mana. Samsul, coba ya. Saya berharap Anda ini dewasa, Samsul. Coba dengerin omongan saya dulu. Menurut Anda, para pelaku teror itu, menurut Anda dia terinspirasi dari buku-buku Islam nggak? Itu bukan terinspirasi. Dia itu salah penafsiran itu, Bang Edis. Memang ngomong sama orang Muslim, teman-teman, kepala kayaknya harus dijedukin dulu. Coba kurang-kurangin benturin kepala ke Ubin loh. Yang saya katakan, menurut Anda yang memotivasi dia melakukan hal-hal seperti itu adalah faham atau pengajaran. Setuju? Ya fahamnya bagus, cuman dia sendiri yang ini, yang menyimpang gitu loh maksudnya itu. Udah kalian lihat teman-teman? Kalian lihat? Jadi saya kasih contoh Bang Edi. Kan Bang Edi disuruh ke pasar. Padahal disuruh ke pasar itu kan mana ini anu sebentar. Nih, memang berat ngomong sama mereka ini teman-teman. Aduh. Sungguh nekat yang nyata nih. Bahkan untuk memahami kalimat saja Anda itu kesusahan loh. Bang Samsul, ya, Anda itu bisa. Untuk memahami sebuah kalimat saja itu kesusahan loh. Ya karena kalimatnya salah. Coba yang benar. Coba dengerin. Saya mencoba pelan-pelan ya. Pelan-pelan saya coba. Ya. Coba pelan-pelan. Orang-orang yang melakukan aksi-aksi teror. Tahu maksud saya dengan teror ya? Iya tahu. Mereka terinspirasi dari sebuah faham. Betul? Dia menyalahartikan itu, bukan terinspirasi. Menyimpang dari pemahaman dia gitu loh. Menurut dia menyimpang, menurut dia. Ya menurut dia, ya. Dia tahu kalau dia menyimpang. Dia menyimpang. Ya menurut ini kalau kita lanjutin nanti kepala kita teman-teman sakit kepala ini memang aduh. Coba kirim dulu bodrek sama saya teman-teman. Aduh. Coba teman-teman. Ya kayak gitu itu. Aduh, makasih anggurnya. Aduh, udah nikmat sekali itu saya dikasih anggur. Kalau lagi pening-pening dikasih anggur. Waduh, terima kasih. Aduh, dikasih teh. Jadi kita harus jujur teman-teman bahwa para pelaku-pelaku itu memang mereka terinspirasi dari sebuah faham atau pengajaran.
Dan itu ajaran apa? Ajaran Islam. Kita mau kapan sih kita sampai munafik? Mau kapan? Mau sampai kapan kita berpura-pura? Coba. Gimana ini? Coba naik ke sini, naik kemari, dan buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Kenapa Anda bisa terus-menerus berpura-pura? Lebih baik kita bersama-sama bahu-membahu untuk mencari tahu akar permasalahan ini. Supaya selesai, supaya tidak ada lagi kejadian yang begini dan begini lagi. Oke, silakan nyalakan kamera. Halo? Nah, terpental. Kita lanjutkan lagi ya. Agak sedikit sulit. Untuk jujur saja tidak bisa. Kalau untuk jujur saja tidak bisa, kapan kita menyelesaikan masalah kita? Ya. Yuk, silakan. Muslim yang lain boleh silakan ajukan permintaan naik. Silakan. Kita kasih naik ada Haikal. Mana tadi Haikal ya? Bentar Haikal. Haikal. Ya silakan Haikal nyalakan kamera Anda. Sama Iwan Aldo lagi. Sebentar ya. Kita kasih naik Haikal tadi tapi malah yang naik itu. Teman-teman ini begitu banyaknya ya yang mengajukan permintaan naik ini. Jadi saya tidak bisa bahkan untuk menekan tombol dengan tepat karena bergerak terus dia. Oke, Haikal coba. Benar nggak ini? Ya benar, Haikal. Akhirnya bisa kita pencet. Ya, Haikal Samudra, silahkan nyalakan kamera Anda. Maaf bang, tadi ketekan bang, aku Kristen bang. Turunkan aja, maaf tadi ketekan. Iya, kok bisa bang? Kok bisa ketekan bang? Enggak, tadi mau ini mawar, tatonya jadi naik ini. Yuk, silakan. Ya, teman-teman, coba yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik dulu ya. Kasih kesempatan kepada yang Muslim yuk. Ada Al. Ya Al, silakan. Nyalakan kamera Anda. Halo Al. Halo. Ini sinyalmu ini Al. Sinyalmu ini. Sinyal lah. Ya, sinyalmu nggak beres. Coba perbaiki dulu sinyalmu. Sinyalnya kalau mau naik ke sini pastikan sinyal kalian kuat ya. Sinyal kalian bagus. 3 bar, 4 bar, penuh lah, penuh. Kalau berkurang itu tanda sinyalnya itu pasti susah nanti nyangkut. Susi Tuah, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Nah, gimana nih Susi Tua ini? Naik, tapi tidak berani bicara. Kenapa Anda naik tapi tidak berani bicara Susi Tua? Ada apa denganmu Susi Tua? Ya mau gimana teman-teman? Serba salah mereka mau naik. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau ada Muslim naik nyala-nyalahin ini saudaranya ini yang telah memperjuangkan agama Islam. Nanti mereka dihujat. Kamu sesama orang tapir, kamu bela tapir ya. Iya. Makanya kalau ada video-video klarifikasi, coba ada nggak video-video klarifikasi? Pasti belain itu, udah pasti. Entah yang di Cidahu, entah yang di Padang, dibelain. Karena memang udah ajarannya kayak begitu. Kalian nggak percaya dengan saya?
Masih kalian nekat nggak percaya dengan saya? Gimana ini orang? Ini loh ini. Ini cerminan ajaran Islam yang sejati ini. Inilah yang dimaksudkan orang Islam yang sejati menurut Muhammad. Hendaklah mereka menemui kekerasan padamu. Nih. Hendaklah kamu keras kepada orang-orang kafir. Tercermin ajaran Muhammad. Iya. Berani kau naik ke sini, berani. Coba ayo bantah perkataan saya. Bantah. Naik ke sini, datang dan bantah perkataan saya. Kalau kamu sanggup membantahnya, saya akan terjun dari Monas. Ya. Sekali lagi, kalau ada orang Islam, orang Muslim yang sanggup membantah apa yang saya ucapkan bahwa ini adalah cerminan ajaran Islam yang sejati, saya terjun dari Monas. Silakan. Silakan yang Muslim naik dan yuk. Naik, yuk silakan. Silakan. Saya kasih naik dulu ada Nurdin Aja. Ini Nurdin Aja nih. Ini juga mencerminkan ajaran Muhammad. Sifat-sifatnya, tingkah-tingkah lakunya. Ya, silakan Nurdin, nyalakan kameramu. Ya, gimana Nurdin? Saya ringkas saja, nggak usah lama-lama. Gimana Nurdin? Iya, ringkas saja, nggak usah lama-lama karena sesuai dengan ajaran Islam gitu ya. Jangan kau paksakan kehendakmu. Saya nggak memaksakan. Oke, sekarang saya tanya dulu. Sebentar. Sekarang saya tanya dulu coba. Kepalamu yang kusut, jangan kau paksakan pada orang lain. Berarti kamu tidak setuju dengan perbuatan mereka ini? Sama seperti kemarin, kau mempertuhankan manusia, jangan kau paksakan. Lari lagi sih. Itu. Nurdin, yang kutanyakan sama kamu. Rumus yang paling utama. Apakah kamu setuju dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam di Padang ini? Realisasi apa yang kau inginkan dah turunkan, berarti tidak bisa diajak berdiskusi. Oke, sekarang saya tanya dulu. Rumus yang ada pada dirimu yang selalu yang dilakukan oleh yang di Padang ini, dia itu sesuai dengan ajaran Islam yang dia kehendaki. Jadi saya tidak memaksakan dalam kepadamu kepada orang lain. Saya tidak memaksakan. Yang jangan saya tanyakan, dipaksakan apa yang ada dalam otakmu kepada orang lain. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kau mempertuhankan manusia, kau paksakan itu kepada orang lain untuk mempertuhankan Muhammad dan lain segala macamnya. Jangan Loh, bukankah kamu sudah setuju dengan Majid kemarin? Tolong waras kau. Bukankah Majid sudah setuju dengan kamu? Dan kamu setuju dengan Majid bahwa Muhammad itu Rob? Gimana sih? Jangan kau pleset-plesetkan. Ini lari kemana-mana ini. Melantur kemana-mana. Jadi waraskan. Bahasanmu yang mana? Yang dibahas yang apa? Kau lari kemana? Iya. Baru selesai masalahnya. Waraskan otakmu dulu, Dis. Jangan kau paksakan apa dalam kepalamu kepada orang lain. Itu saja. Jawabannya yang sangat jadi nggak ada jawaban ya? Nggak ada jawaban? Bukan nggak ada jawaban. Jangan kau paksakan. Ya udah, setuju nggak kamu dengan dia? Kepada orang lain. Setuju nggak kamu dengan dia ini? Setuju nggak? Nggak berani jawab kan? Jangan. Mereka tidak berani menjawab. Ketawa dengan kebodohan. Karena apa? Karena mereka setuju. Karena memang inilah cerminan ajaran agama Muhammad. Ya kau di bawah. Ditanya setuju nggak? Kau nggak berani jawab. Kau muter sana kan? Ada mereka jawab. Ada mereka jawab.
Karena mereka setuju mereka itu. Ya, bahkan kalau mereka tinggal di Padang, mereka akan ikut ngerusakin itu. Oh, mah tapir nih, mau tapir. Tahu nggak? Orang Islam itu sangat benci dengan Yahudi, benci dengan Nasrani, benci dengan anjing. Ya, coba kalau ada anjing pasti dimatiin. Iya. Ada babi, ada anjing, pasti dimatiin sama mereka. Kalau kau nggak percaya saya lompat dari Monas, itu belum menimpa kamu, belum menimpa kamu. Ya. Coba kalau Muslim ada anjing, lari mereka tuh. Ya, nggak ada mereka berani melihara anjing. Najis, katanya najis. Tapi kalau mencuri, berzina, masuk surga. Mencuri, berzina, masuk surga, kata Muhammad. Yang penting mengucapkan syahadat. Iya, gimana? Berzina, mencuri, masuk surga. Itulah ajaran Islam. Yang penting kau ucapkan syahadat itu. Masuk kau surga langsung kilat. Ya. Coba naik dan berikan bantahan. Kalau sanggup saya lompat dari Monas. Coba kita kasih naik ada sebentar. Akmal, coba kita kasih naik Akmal. Akmal Lekora. Ya, silakan Akmal Lekora. Halo. Dari wajah-wajahnya ini nampaknya Anda santri, nampaknya Anda udah siap ini mau ngerusakin rumah ibadah orang. Siapa? Anda, dari wajah Anda itu udah kelihatan. Ini silakan nyalakan kamera, Akmal. Enggak, saya nggak mau nyalakan kamera. Ya sudah dibawa dulu. Ya sudah dibawa. Kalau kamera tidak mau nyala dibawa. Saya tahu kamu sudah malu jadi orang Islam. Yuk silakan. Kita masih berikan kesempatan ya. Masih kita beri kesempatan. Silahkan berikan bantahan. Berikan sanggahan. Kita kasih naik ada sebentar. Besok kalau kalian mau naik teman-teman, gantilah nama kalian itu dengan nama asli. Biar cepat saya naikkan. Ini banyak yang mau naik nih, tapi tidak saya naikkan. Karena namanya ini palsu. Nama-namanya itu nama-nama nggak jelas. Kita kasih naik Abdul Muid, coba. Abdul Muid. Tapi sayang Abdul Muid belum bisa nyalakan kamera. Abdul Muid. Anda sebenarnya pengen saya ajak ngobrol. Tapi sayang. Anda belum bisa menyalakan kamera. Ya. Jadi ganti akun dulu. Pakai akun sana yang besar. Ya, yuk. Kalau mau naik, pakai akun yang besar supaya bisa menyalakan kamera. Begitu. Kita kasih naik ada Yudi Alwa. Coba Yudi Alwa. Mana tadi Yudi Alwa ini? Sorry ya teman-teman ya. Tahu nggak kenapa saya lama naikkan orang? Karena yang mau saya naikkan ini terus ketimpa terus ke bawah, makin ke bawah terus dia. Ya, Yudi Alwa. Yudi Alwa.
Selamat Halo, pagi Bang. Yudi Alwa. Pagi. Muslim Bang? Iya Muslim Bang, tapi nggak terlalu ini. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Yuk. Silakan tuh. Sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Silahkan. Anda nyalakan kamera. Ini simpan ya, Sampaikan Bang? Gimana? Ini ada bacaannya, simpan apa gimana ini? Simpan ya? Simpan ya, simpan. Ya. Jangan merokok Bang, jangan merokok Bang. KPL Bang? Ya. Oke. Ya, nanti Anda kena pelanggaran, kena ban nanti akun Anda. Ya, Kalau oke. akun saya sih nggak apa-apa, akun Anda yang kena pelanggaran. Iya. Nah, akun kecil Bang, bandingkan Abang itu ya jauh lah. Ya. Coba Alwa, ini Anda ini seorang Muslim kah atau gimana? Iya Muslim Bang, tapi nggak terlalu Muslim-Muslim banget. Nggak terlalu Muslim-Muslim banget, maksudnya gimana? Ya masih cetek lah ilmunya. Oh ya pantesan teman-teman. Saya sering bilang begini Bang. Kalau seseorang itu Islam, pasti karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu, pasti Islam akan ditinggalkan. Nggak bisa Bang. Ya nanti Anda begini nanti. Enggak, itu umat Islam di Indonesia ini ada berapa jumlahnya Bang? Itu yang rusak Ada itu berapa? banyak. Banyak. Yang rusak itu berapa jumlahnya? Banyak itu. Rame-rame itu. Banyak. Kalian bisa nggak lihat videonya? Ya bandingkan umat Islam di Indonesia berapa? Bang, kalau Anda cendok air laut 1 gelas, dibandingkan yang segelas dengan yang 1 laut itu beda jauh nggak? Jauh kan? Oke, tapi 1 sampel yang di gelas itu bisa menyimpulkan keseluruhannya nggak? Ya nggak bisa lah Bang. Nah, kan pantesan Anda masih Islam. Bang, Anda ke laut, oke? Air laut kan begitu luas, betul? Begitu banyak volumenya, betul? Betul. Ambil 1 gelas, lalu Anda cicipin asin. Pertanyaan saya, apakah yang sisanya itu yang luas itu belum tentu asin? Ya sama asin. Nah, itu Anda tahu. Jadi sama seperti itu Bang, kita ini menggunakan metode sampel. Kenapa? Kenapa kita menggunakan metode sampel? Karena kita menghemat energi, menghemat biaya. Akal kita itu tetap ada untuk menyimpulkan sesuatu. Itu nggak harus semua dites. Nggak harus semua dites. Contoh begini. Jumlah orang Islam di Indonesia ada 250-an juta, betul? Nah, apakah perlu saya tes 250 juta itu atau hanya 100 orang saja untuk menentukan atau mayoritas orang Islam tidak ngerti bahasa Arab? Iya. Jadi kita itu main sampel. Tes 100 orang Islam, pilih secara acak. Ketika mereka membaca Al-Quran, mereka tidak tahu artinya. Berarti dapat disimpulkan keseluruhan orang Islam ketika membaca Al-Quran, mayoritas tidak mengerti isinya. Setuju? Itu dulu Bang. Kalau Setuju dia kan? satu, nanti dulu. Silakan. Bisa saya katakan setuju. Kalau dia 10, 1 buat onar gitu Bang ya. Nah, sama aja kayak umat Kristen juga. Apakah umat Kristen nggak pernah buat salah? Baik, saya tanya dulu sama Anda. Contoh, sebutkan 1 tindakan orang Kristen yang dalam tanda kutip terinspirasi ajaran agama Kristen untuk membuat onar. Silakan. Yang di Papua itu gimana Bang? Silakan tunjukkan. Apa kegiatannya, apa yang mereka lakukan, lalu adakah mereka mengucapkan, memanggil-manggil nama Tuhannya ketika melakukan? Silakan. Ya nggak ada lah, sama aja. Nah ini makanya saya bilang. Bang, kalau orang Islam ketika mereka demo di Monas, ketika mereka sedang bikin rusuh,
mereka menggunakan atribut-atribut keagamaan nggak? Rusuhnya di bagian apa dulu, Bang? Nah, ini orang Islam ini susah mengakuinya. Memang sulit ini, sulit. Berat. Sulit. Sulitnya gimana, Bang? Bang, coba Anda jujur ya, Anda jujur. Ini yang dirusakin itu rumah yang ada kegiatan Kristen di dalamnya. Menurut Anda, orang-orang ini yang merusak ini tahu nggak bahwa itu karena ada kegiatan Kristen di dalamnya? Ya mungkin tahu, tapi memang salah mereka. Memang susah ini ngomong mereka. Enggak, itu mereka memang salah, Bang. Saya nggak ngedukung mereka. Bukan, kita nggak ngomongin mereka salah atau enggak. Yang saya tanya, kenapa mereka itu kalau ada kegiatan-kegiatan Kristen di kampung mereka itu merasa alergi, mereka langsung merasa mau ngerusak. Enggak, itu tempat agama tempat ibadah mereka itu udah berapa lama di situ? Udah Bang, Anda bagusan mukul beduk di masjid sana, mukul beduk. Kita mau cari muslim yang berkualitas, teman-teman. Ya, di antara mencari jarum dalam tumpukan jerami. Coba, seberapa Anda mau menipu diri bahwa orang ini melakukan itu karena dia itu benci sama Kristen. Pasti karena kebencian terhadap Kristen. Kok Anda mau munafik, mau gimana sih? Mau munafik apa lagi sih Anda ini? Di Cidahu juga begitu. Karena ada kegiatan Kristen. Di Medan juga ada. Karena ada kegiatan Kristen. Ya kan? Udah kejadian terus-menerus. Di Lampung juga ada. Karena memang mereka sangat benci dengan Kristen. Kok kalian mau munafik-munafik sih? Sampai kapan kalian mau munafik-munafik? Coba. Jujur kalian. Kenapa? Apa yang memotivasi mereka melakukan perusakan? Kok selalu yang dirusak itu pasti ada kaitannya dengan kegiatan kekristenan? Kalau misalnya tadi di situ kegiatan ngadu ayam mungkin nggak dirusak. Ya kan? Seandainya di situ rumah ngadu ayam, pasti mereka tidak akan melakukan hal seperti ini. Karena di situ ada kegiatan kekristenan, nah mulai mereka. Karena bukan sekali, 2 kali. Terus menerus seperti itu terjadi. Kenapa begitu bencinya kalian? Itu mewarisi apa yang dibenci oleh Muhammad. Muhammad sudah meninggal. Kenapa Muhammad sudah meninggal? Kebencian di hatinya diwariskan kepada kalian. Coba. Mengapa kalian itu sangat membenci kekristenan? Mengapa kalau ada acara kekristenan kalian bubar-bubarin? Sungguh luar biasa kalian itu. Apa coba yang salah dari hati kalian itu? Ya, silakan Abu.
Halo Abu, nyalakan kamera Anda. Halo Abu. Ya, Iya, silakan. Muslim, Bang. Kristen Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Baik ya, kita turunkan ya. Kita kasih naik ada Aditya. Ini 2 hari nih tema ini. Ini tema terakhir ya. Karena banyak yang minta tema ini. Sebenarnya tema-tema kekerasan yang dilakukan oleh orang Islam ini bukan sekali 2 kali kita angkat teman-teman. Udah sering kita angkat. Kemarin kita sudah angkat kasus yang di Cidahu. Yang mematah-matahkan, membanting-banting salib. Itu sesuai ajaran Muhammad juga. Bahkan seluruh umat Islam nanti mereka akan matah-matahin salib. Bantuin Nabi Isa di belakang. Ya Aditya silakan nyalakan kamera. Aditya. Saya mau nyanyi Bang. Saya mau nyanyi. Baik, saya turunkan ya. Kita turunkan. Coba. Ini nampaknya memang terlalu berat tema ini kan. Muslim kebanyakan menyetujui. Jadi sangat sulit nih mereka menemukan mereka yang berani naik nih. Coba kita kasih naik ada kita kasih naik John Wick. Ya, John Wick, silakan nyalakan kamera John Wick. Halo John Wick. Halo? Baik, ini nampaknya kita blokir saja ya teman-teman ya. Karena dia naik, mengajukan permintaan naik, tapi juga dinaikkan juga tidak ngobrol. Jadi kita blokir saja ya. Saya blokir. Kita kasih naik ada ini yang bikin anu teman-teman. Yang bikin sakit kepala. Apakah kita mau naikkan ini yang bikin sakit kepala? Siap-siap kalian sakit kepala ya. Halo, Bang. Kemarin kan suruh itu surat Al-Fatihah, sekarang udah ketemu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bukan Al-Fat. Al-Fatihah. Yang kemarin. Al-Fatihah kan beda lagi. Al-Fatihah. Orang Al-Fat. Nggak ada Al-Fat, adanya Al-Fatihah. Ada kok Al-Fat. Al-Fatihah. Al-Fatihah kan kemarin udah ketemu katanya bukan Al-Fatihah. Yang kan nggak ada Al-Fat, nggak ada, adanya Al-Fatihah. Gue serius nih, kan aku disuruhnya nyari surat Al-Fatihah. Ini udah ada. Ngomong Al-Fatihah aja Al-Fat kamu tuh. Bukan, kalau Al-Fatihah aku tahu itu ayat nomor 1. Ini Emang ada Al-Fatihah? Al-Fatihah itu kan ayat pertama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama di mana? Maksudnya Al-Quran yang dibuka pertama itu kan pertama bacanya Al-Fatihah dulu. Yang di mana yang pertama?
Ya ini kan surat Al-Fatihah udah ketemu, terus mau apa gitu? Kemarin kan suruh nyari. Yang di Sekarang udah mana ketemu. Al-Fatihah? Yang ayat 48. Mana ada nomor berapa itu 48? Oh. Nomor berapa? Nomor 48. Di Ayat halaman 8. berapa? Itu Bang, masa nggak lihat? Mana halaman berapa? Halaman 48, surat Al-Fatihah yang artinya kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan atau yang nggak tahu kemenangan aja, apa yang harus dibuka kemarin? Nomor kan berapa? Ya nggak tahu, katanya suruh surat Al-Fatihah. Memang dia ini parah teman-teman, parah dia ini parah. Sekarang udah ada apa tuh yang mau diutarakan? Apanya? Ya kemarin kan disuruhnya katanya cari surat Al-Fatihah, katanya gitu. Aku cari surat Lagi di warung dia. Lagi di warung. Lina, kamu emang orangnya begini ya? Apa gimana kamu? Ya begini, emang kenapa sih? Ada yang aneh gitu? Memang teman-teman orang gila itu tidak tahu kalau dia gila. Aduh. Udah kamu nonton di bawah aja Lina, di bawah aja kamu nonton. Ayo silakan. Ngobrol sama dia pening teman-teman. Coba aja. Kamu ngobrol sama dia 1 menit, kalau enggak jantungan kamu ngomong sama dia 1 menit. Yuk silakan yang lain. Kita undang yang waras-waras aja. Enggak waras tuh orang. Lina itu enggak waras, teman-teman. Saya tahu itu kejiwaannya memang enggak waras itu. Kamu nanti ngomong apa itu nanti enggak nyambung ya. Yuk ya. Kita kasih ada Karim Mega. Karim Mega. Ya, Karim Mega. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Ya, silakan Karim Mega, nyalakan kamera Anda. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim. Muslim. Semoga Anda menjadi orang Muslim yang waras, Bang. Semoga Anda menjadi orang Muslim yang waras. Karena kita udah dari tadi naikin orang Muslim. Gak ada satupun yang waras, Bang. Untuk ngobrol aja gak nyambung, Bang. Gak nyambung. Saya harap Anda waras dan tidak seperti saudara-saudara Anda yang lain. Ya, saya masih percaya bahwa masih ada Muslim yang waras. Oke? Ya. Baik, kita mulai ya Bang ya. Kita mulai. Bang, Anda pernah dengar orang-orang, sekelompok orang-orang Islam yang merusak tempat-tempat yang ada kegiatan kekristenan? Ada kayak kemarin itu di TikTok. Kan mulai menunjukkan gejala nggak waras. Ada kayaknya katanya kemarin di TikTok. Ada yang mau menggantikan saya jadi host teman-teman? Abang kok bisa ngomong orang nggak waras atau apa itu kayak mana? Memangnya Kok Anda bilang ada kayaknya? Bang, matahari ada nggak matahari? Ya abang kan bertanya kayak pertanyaan bodoh. Matahari abang tanya ya adalah. Enggak, kok Anda bilang kayaknya?
Kok Anda katakan kayaknya, seolah-olah Anda nggak yakin. Bukan masalah yakin nggak yakin, Bang. Saya nggak main TikTok kali, cuman dia lewat kan, ya saya lewat-lewatkan aja. Abang pun bertanya. Makanya tadi saya bilang, saya berharap ada orang Islam yang waras. Ternyata Anda tidak waras juga. Jujur aja, Bang. Terus kenapa Anda naik ke sini kalau Anda tidak mengetahui duduk perkara? Anda tahu nggak yang lagi dibahas di sini apa? Ya tahu lah. Apa? Mungkin nggak bisa nengok itu. Apa? Tentang apa? Tentang apa? Perusakan rumah di Padang. Rumah apa? Rumah ibadah. Nah, Anda sering nggak lihat yang kayak begini, model-model kayak begini? Sering kali enggak sih. Oke, pernah tahu di berita kejadian-kejadian kayak begini? Tahu. Ya semua orang tahu, Bang. Abang iya, terus kok Anda bilang kayaknya tadi? Tadi kau bilang kayaknya gimana? Ternyata kau tahu, ternyata kau menonton. Jangan kau bilang kayaknya. Pertanyaan abang tuh kayak nggak bermutu gitu loh, makanya. Kok nggak bermutu? Oke, sekarang saya lanjutin. Coba. Kamu udah jujur tadi, sekarang kamu baru jujur. Tadi kamu nggak jujur. Ya, saya lanjutin sekarang. Menurutmu, apa yang memotivasi mereka merusak tempat-tempat yang dipakai untuk kegiatan kekristenan? Ya mungkin gini, Bang ya. Mungkin orang ini kan di sekeliling itu orang Islam, ya kan? Menurut pandangan saya kan. Ya mungkin orang tuh beribadah, mungkin di sekelilingnya orang Islam semua. Oh, jadi kalau di sekelilingnya orang Islam merasa terganggu lah, mungkin gitu saya rasa. Terganggu. Baik, terganggu. Tapi kalau ada tua masjid, 10 corongnya tidak terganggu ya? Dia bukan gitu, Bang. Kita Nah, lihat nih kan. Kan abang pun orang ngomong kayak orang gila, Bang, ku tengok. Dengarkan dulu lah orang ngomong. Iya, silakan. Nggak boleh gitu, Bang. Hargai orang ngomong. Baik, silakan. Ngomong dikit, abang orang ketawa. Abang kita ketawa. Silakan. Tapi kita di sini kan mencari kebenaran. Oh, sebentar, saya tanya dulu. Asal dari mana nih? Asal dari Riau, Bang. Asal dari Riau. Aku pikir dari Padang tadi. Piti-piti abang nih orang-orang bertanya apa gitu. Tapi kan nggak boleh kayak gitu. Hargai aja orang ngomong. Oke, silakan. Kita kan beda-beda pendapatnya. Iya, jangan nangis lah. Ayo, silakan. Yuk. Bukan nangis. Biar jelas abang itu gitu loh. Iya, tapi mukanya jangan mewek mau nangis begitu, Pak. Senyum dulu. Senyum. Ya, silakan. Itu pendapat kita sama-sama. Setiap orang beda-beda. Setiap manusia itu berpandangan beda-beda. Ini ada nggak orang Islam aja sih, Bang. Orang Kristen itu pun ada sifatnya itu yang kayak temperamen atau itu gitu loh. Tapi kita nggak pernah masalahin gitu loh. Kupikir ada orang Islam yang waras, ternyata nggak waras juga. Aduh, kenapa kamu? Siapa yang bilang sama kamu bahwa orang Kristen nggak ada yang jahat, orang Kristen nggak ada yang temper? Yang bilang seperti itu siapa? Iya, orang kan masih menjelaskan ini. Abang pun orang belum selesai. Bukan itu yang dibahas, Abdul. Yang dibahas dari tadi itu, kenapa kegiatan-kegiatan seperti ini itu terjadi dan terjadi lagi. Itu. Nah, jadi kenapa yang seperti ini terjadi dan terjadi lagi? Contoh yang di Sukabumi kemarin, ada orang-orang Kristen di dalam sebuah rumah melakukan kegiatan kekristenan, entah berdoa bersama kah, entah belajar bersama kah tentang kegiatan Kristen. Dirusak, rumahnya dipecahin kacanya, salibnya dibanting-banting. Kenapa yang dibanting salib? Kamu tahu nggak itu? Kamu tahu nggak itu mengindikasikan apa? Yang dibanting itu salib kenapa? Ya nggak mungkin orang yang dibanting, Bang. Inilah makanya kamu ya. Makanya kamu itu masih Islam. Saya kasih tahu sama kamu. Karena mereka begitu bencinya dengan lambang-lambang atau simbol-simbol kekristenan itu. Nah, itu Bang tahu kok nanya.
Ya makanya ku tes dulu kau biar kau tahu. Orang semua tahu, Bang. Nah, sekarang ku tanya. Benarkah itu ajaran agama Islam? Ajaran sih enggak, Bang. Itu ajaran enggak ada kayak gitu. Pantas kau masih Islam. Oke. Nah, oke. Kalau misalnya kutunjukkan bahwa itu ajaran agama Islam gimana? Aku lagi debat sama si Edi. Ah, lagi. Kalau misalnya kutunjukkan bahwa itulah ajaran Islam bagaimana? Ajaran Islam? Kok Abang tahu ajaran Islam itu? Oke. Kutanya dulu sama kamu. Kamu kan nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Tadi sudah kamu akui kan? Ya. Oke. Betul nggak Nabi Isa akan datang ke dunia ini? Betul. Oke. Ngapain dia salah satu tugasnya? Ya, memperingati abang itulah. Mematahkan salib, betul nggak? Ya itu. Mematahkan salib, betul nggak? Betul kan mematahkan salib kan? Matahkan salib. Bukan matahkan salib, Bang. Siapa bilang? Nah. Kalau kutunjuk nanti hadisnya bahwa Isa akan datang mematahkan salib gimana? Hadis abang semua yang abang tunjukkan tuh hadis nggak ada itu. Mana ada hadis? Ya, gini. Kalau ada gimana? Macam mana mau ada? Semua orang Islam tahu, Bang. Oke, seandainya ada nanti gimana? Nggak akan ada. Nggak akan ada. Baik. Baik. Ya. Jangan lari ya. Jangan lari. Ya, coba. Jangan lari. Ya. Biar kau nanti yang kusuruh baca ya. Memang orang ini teman-teman. Memang orang ini mereka ini nggak percaya dengan ajaran Islam. Tapi nanti setelah ditunjukkan. Itu nanti Pak ya. Kutunjukkan dulu sama kamu ya. Tunjukkan. Apa tugas Isa datang ke dunia ya? Yang si Edis yang di TikTok itu loh. Edis dia orang Kristen, tapi dia kayak apa? Oke, baik. Ya. Saya akan balik dulu kamera saya, biar kau lihat dulu ya, bahwa mematah-matahkan salib, ngerusak-rusak simbol agama Kristen itu memang ajaran Islam. Ajaran Islam. Lu tidak percaya. Baik. Ya. Ini mengenai turunnya Nabi Isa dalam Al-Quran dan hadis. Kita akan kutip hadisnya ya. Perhatikan. Apa yang tertulis di dalam hadis. Perhatikan ya. Tentang turunnya Nabi Isa. Artinya. Coba kamu yang baca. Bacakan aja, Bang. Baik, karena orang Islam malas membaca. Baik, saya bacakan. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya. Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Ya, dia betul. akan apa? Apa sih itu, Bang? Coba kau baca ini. Dia akan apa? Mematahkan salib. Nah, tadi kau bilang nggak ada, dia akan mematahkan salib. Ya, hadis itu nggak bisa bener. Suka abang ya. Itulah gayanya itu. Tadi kau bilang tidak ada mematahkan salib, betul? Betul. Sekarang mematahkan salib nggak? Orang itu tulisannya iyalah. Loh, terus salah ini tulisannya? Yang salah itu abang. Tulisannya benar. Yang salah saya. Saya membaca mematahkan salib nggak? Iya betul. Oke, berarti Isa akan datang mematahkan salib nggak? Ya satu. Ah, terus tadi kau bilang tidak, betul? Artinya apa? Matahkan salib itu artinya apa? Aduh. Memang sulit. Jadi makanya Bangku bilang, kalau ada orang Islam matah-matahin salib, ngancur-ngancurin gereja, itu kalian lagi latihan sebelum datangnya Nabi Isa. Gimana Anda ini? Nekat yang nyata. Jadi kalau ada orang Islam, Bang, matah-matahin salib itu, jangan kau pura-pura berdiri di garda terdepan. Saya menentang kelakuan mereka. Wah, nanti kau dilempar sama Isa, kau ke neraka jahanam. Apa kau mau menghalang-halangi Isa mematahkan salib? Kamu mau menghalang-halangi Nabi Isa mematahkan salib nggak?
Kok halang-halangi? Nggak nyambung kan, udah aku bilang. Tidak ada orang Islam yang waras yang datang ke sini. Ini yang nggak waras itu abang loh. Bang, saya percaya bang. Orang Islam, banyak teman-teman saya orang Islam, dia waras. Anda pun waras. Tapi Jadi, kalau ngomongin agama Islam, mendadak kewarasanmu itu hilang. Gak bisa abang ngomong kayak gitu ya. Loh, buktinya tadi saya tanya. Tentang Nabi Isa akan mematahkan salib. Kau bilang tidak ada. Karang-karanganmu. Setelah saya tunjuk ada. Kau bilang saya yang salah. Coba. Nabi Isa akan datang mematahkan salib. Kau akan berdiri sebagai orang yang menentang dia atau mendukung dia? Mendukung dia? Kita belum tentu hidup bang zaman itu bang. Misal Isa datang ketika kamu hidup. Misal. Maka kamu akan berdiri sebagai orang yang menentang Isa mematahkan salib atau bersama-sama ikut dengan dia mematahkan salib? Sama-sama dia lah. Nah, iya, makanya aku bilang kalau ada orang ini mata-matain salib itu memang ajaran kalian. Bagaimana? Jadi kalau ada orang Islam mata-matain salib, ngerusakin salib, bilang sama hakimnya, hakim, Anda tapir Anda ya, Anda Muslim kan, hakim, Muslim Anda kan? Coba bilang begitu sama polisinya juga, hei polisi-polisi, Anda Muslim kan? Apakah kamu mau melawan Nabi kita Muhammad ini yang menyuruh ini? Gitu bilangnya. Memang itu udah ajaran kalian, mau gimana? Makanya saya bilang ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan harus dibubarkan kalau mau Pancasila itu terus ada. Iya. Anda akui nggak bahwa ajaran Islam bertentangan dengan Pancasila? Gimana bang? Nah kan mulai lagi dia berakrobat. Coba sekarang saya tanya. Menurut lu coba menurut agama Islam. Oh, aku tanya dulu kau. Kau ini masih muda kau nampaknya. Gini. Karin, gini Karim. Coba lambang negara kita apa? Pancasila burung Garuda, betul? Itu dasar negara kita, Pancasila. Lambang negara kita? Ya, terus apa? Burung Garuda. Garuda. Oke. Menurut ajaran agama Islam, boleh nggak seseorang menggambar atau membentuk patung makhluk hidup? Ajarannya nggak boleh bang. Nggak boleh. Makanya nggak boleh ada burung Garuda di rumah orang Islam, betul? Itu kan lambang loh bang, bukan digambar. Abang pun tahu. Nggak bisa. Pernah main ke Tugu Pancasila Sakti? Pernah main? Itu kan bukan rumah orang loh. Enggak, saya tanya dulu. Tahu nggak Tugu Pancasila Sakti tahu? Monumen Pancasila Sakti tahu? Terus aja apa? Tahu nggak? Harus dirusain nggak itu menurut agama Islam? Ya ngapain dirusain, nggak ganggu kok. Makanya saya bilang teman-teman, tidak mungkin kamu mengikut Muhammad di detik yang sama kamu setuju dengan dasar negara ini, nggak mungkin. Jadi orang Islam, seluruh orang Islam sekarang hidup dalam kemunafikan. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia tidak mungkin mengikuti hukum negara Indonesia di detik yang sama dia akan mengakui Muhammad. Gak mungkin. Pegang omongan saya. Seluruh umat muslim harus hidup dalam kemunafikan. Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang ditetapkan Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir, betul? Ada besok mungkin sampai Bi. Udah, kau tidur dulu di bawah. Tidur dulu kau di bawah sana. Udah pura-pura kawan kamu. Yuk, silakan. Nanti saya dibilang begitu, disangkain saya fitnah. Teman-teman, yang saya sampaikan memang itu akan melukai banyak orang. Saya tahu itu.
Saya sadar betul bahwa yang saya ucapkan itu melukai banyak pihak. Tapi yang saya ucapkan itu adalah sebuah kenyataan. Bahwa seorang muslim diperintahkan di dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Muhammad untuk melakukan apa yang disuruhkan dia. Tapi yang diperintahkan oleh Muhammad itu bertentangan dengan dasar negara kita. Dengan hukum yang ada di negara kita. Makanya teman-teman, berkali-kali pengikutnya Muhammad itu ingin mengganti dasar negara kita. Kita nggak usah munafik. Ya. Jangan kalian ngomong munafik. Coba, kalau orang Islam sudah belajar agama Islam, dia udah sungguh-sungguh belajar agama Islam, dia pasti akan memberontak. Dan dia mau mendirikan negara. Dia akan mengganti dasar negara kita. Ya, itu yang saya katakan itu fakta. Kenapa ada kelompok-kelompok radikal? Kenapa ada kelompok-kelompok ekstremis itu? Yang ingin mengganti dasar negara kita. Karena memang mereka tahu bahwa dasar negara kita ini bertentangan dengan ajaran Allah dan Muhammad. Gimana Anda? Mau sampai kapan kita hidup dalam kemunafikan? Coba. Yuk, silakan. Datang kemari dan bantah saya kalau bisa. Enggak berani, mereka enggak berani. Karena yang saya katakan memang benar. Kalau tidak benar, kenapa itu? Kenapa ATI itu dibubarkan? Biar kalian tahu. Kalian tahu apa sebabnya itu dibubarkan sama pemerintah? Karena mereka ingin mengganti dasar negara kita. Kenapa mau diganti? Karena bertentangan dengan syariat Muhammad. Gitu loh. Kok kita ini mau munafik terus? Kapan kita mau munafik-munafikan? Bahkan saya berani katakan, menurut Al-Quran ini, semua muslim yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia itu kafir. Dasarnya apa? Saya tunjukkan dasarnya ada. Ada dasarnya. Bagaimana Anda ini? Tidak percaya? Naik ke sini. Mana berani kalian naik ke sini? Menurut Allah, semua orang Islam di Indonesia itu kafir. Mau saya tunjukin ayatnya, naik ke sini. Mana berani kau naik ke sini nunjukin itu? Ya, Cancan. Silakan nyalakan kamera, Cancan. Ya, Muslim Bang? Ya, Abang ya. Muslim Bang? Ya, Kristen. Oke, baik. Saya turunkan dulu Bang. Mohon maaf Bang ya. Saya turunkan dulu. Selain suaranya tidak terdengar, kita juga masih menunggu bantahan ya dari Muslim nih. Beranikah mereka bantah? Ya. Kita kasih naik Wahid coba. Wahid. Ya, Wahid, silakan nyalakan kamera. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah. Ya, gimana Bang? Apakah Anda mau membantah statement saya itu? Nggak perlu dibantah lah Bang. Karena benar kan? Karena statementnya juga nggak begitu penting menurut saya. Nah, berpura-pura kan mereka kan? Mereka harus berpura-pura. Coba nih, sebentar. Ini bukan masalah Anda mau bantah. Nih coba. Menurut Al-Quran, semua orang Islam di Indonesia itu kafir. Anda setuju nggak? Ya. Setuju nggak? Hah? Nggak setuju. Nggak setuju. Baik. Berarti kamu sedang tidak setuju dengan Al-Quran. Saya akan tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kalian kafir.
Perhatikan. Saya akan tunjukkan ayatnya ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-47. Saya balikkan dulu kamera saya. Oke. Bentar ya. Bang Edis lagi di WC, Bang. Bukan, ini tisu, bukan tisu WC ini, tisu panjang begini buat anu. Buat cebok. Emang tisu WC kayak begini ya? Memang sulit ngomong sama mereka, saudara-saudara. Baik. Bang, ini Al-Quran bukan? Itu. Al-Maidah 44 ini Al-Quran bukan? Ya, salah satu firman. Oke, Al-Maidah 44 Al-Quran ya. Apa dikatakan dalam Al-Maidah 44? Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka itu orang-orang yang kafir. Oke. Jadi siapapun yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah, maka kafir. Setuju? Iya. Baik. Saya tanya sama Anda, Bang. Menurut hukum yang diturunkan Allah, kalau orang mencuri, diapain? Dikisos. Kisos. Dipotong tangannya, betul? Salah satunya. Dipotong tangannya. Ada nggak orang kalau mencuri di penjara? Menurut hukum Allah. Terus saja. Tenang dulu, saya tanya dulu Bang. Menurut hukum Allah, adakah di dalam hukum Allah itu kalau mencuri di penjara? Ada nggak? Ada. Ada. Memang orang Islam ini udah pada sinting. Coba di mana ayatnya? Kalau mencuri di penjara mana ayatnya? Ayat berapa? Ya, itu kan tidak di sana tidak dijelaskan. Oh, diada-adakan. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Bagaimana cara proses? Ada nggak ayatnya bagaimana proses untuk saya tunjukkan dulu. Bentar ya. Enggak, bagaimana proses untuk memotong tangan itu bagaimana? Bentar. Saya tunjukkan dulu dalilnya. Menurut hukum yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-38. Perhatikan. Ini surat Al-Maidah ayat 38, betul? Nah. Oke, apa bunyinya di sini? Bentar, ada iklan, bentar. Saya pikir bunyinya All New Honda Kersin. Nih, coba bacakan di sini. Mana sih? Mana tadi ayatnya? Enggak ini. itu, Bang. Nih. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka apa? Potonglah tangannya. Potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Betul? Jadi menurut hukum Allah, kalau orang mencuri diapakan? Potong tangan. Potong tangan. Sekarang saya bacakan lagi, saya ingatkan lagi ayat ini. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka kafir. Sekarang saya tanya, orang Islam di Indonesia, kalau ada seseorang mencuri, maka yang dipakai untuk memutuskan perkara itu hukum Allah atau bukan? Hukum Allah. Dipotong tangannya? Iya. Jadi orang Indonesia kalau mencuri dipotong tangannya? Enggak, kalau di Indonesia. Kan? Makanya orang Islam nggak ada yang waras. Sudah saya bilang teman-teman, tidak ada orang Islam yang waras kalau dia ngomong agama Islam.
Kenapa kalian tidak percaya dengan saya? Sekali lagi saya tanya Bang, orang Indonesia, kita orang Indonesia, kalau mencuri, maka perkara yang kita putuskan itu berdasarkan hukum Allah atau tidak? Pakai hukum Allah. Pakai hukum Allah, di penjara, pakai hukum Allah. Jadi, tidak sesimpel itu. Sudah saya bilang teman-teman, tidak mungkin kamu waras di detik yang sama kamu beragama Islam. Sudahlah Bang, sudahlah. Akuilah bahwa menurut Al-Quran, kalian itu orang-orang tapir yang bermunafik. Bahkan kalian itu, tahu nggak? Orang-orang yang paling dikutuk sama Allah itu orang-orang munafik, tahu nggak? Tahu ayat itu? Orang-orang yang paling dibenci sama Allah itu orang-orang munafik, dibenci sama Muhammad, tahu? Muhammad yang mana? Udah tidur sana Bang. Tidur di bawah sana Bang. Tidur kau di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Tahu nggak kenapa ustadz nggak berani naik ke sini? Kalian tahu sebabnya apa? Karena mereka akan mengiyakan saya. Dan mereka nggak siap dengan statement itu. Nggak siap mereka. Takut mereka nanti kehilangan sertifikasi ceramah. Tapi mau gimana? Kalau ustadznya jujur, nanti sertifikasi ceramahnya dicabut. Itulah kenapa ada pensertifikatan pendakwah. Karena apa? Karena ajaran-ajaran Islam itu harus disesuaikan dengan negara ini. Kalau nggak sesuai, nggak diinikan. Padahal orang-orang yang berceramah itu harus sesuai dengan ajaran Quran dan hadis. Kita harus mengakui bahwa ada banyak ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis itu yang bertentangan dengan dasar negara kita. Yang bertentangan dengan Pancasila. Makanya negara hadir untuk mensortir mana-mana ajarannya ini. Yang nggak sesuai dengan NKRI. Nah, salah satu ajaran-ajaran yang belum dibubarkan oleh negara kita, ini ajaran ini. Nih. Ajaran-ajaran kebencian kepada simbol-simbol kekristenan. Ajaran-ajaran kebencian terhadap non-muslim. Ajaran-ajaran kebencian kepada Nasrani Yahudi. Ini masih ada. Makanya saya mohon ya, pihak-pihak terkait DPR, BNPT, dieliminir itu hadis-hadis itu. Hadis-hadis yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dihapus. Dibuang saja, jangan ada di situ. Nanti kayak gini lagi, masih ada lagi terus. Kalau generasi tahun ini oke lah, udah ini. Besok-besok. Ya, generasi-generasi penerus kita. Gitu loh. Supaya negeri kita ini aman, damai, sentosa. Kalau terus-menerus seperti ini, ya kayak begini terus. Mau gimana? Karena ajaran agama Islam itu banyak membenci sesuatu. Entah itu membenci babi lah, membenci anjing lah. Iya. Itu. Nanti kita dengerin. Ya, teman-teman ya. Jadi kalian harus paham itu sebab musababnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya teman-teman ya. Akhirnya sampai juga kita kepada penghujung acara kita teman-teman. Sebenarnya saya masih mau lanjut, teman saya ini ada kegiatan nih, ada kerjaan, saya harus jemput ya. Maklumlah teman-teman ya, saya harus jadi tukang antar jemput. Ya.
Apa mau kita lanjut lagi? Sebenarnya masih sempat sih, tapi satu orang apa sempat? Oke lah, kita iklan dulu ya teman-teman ya. Sekali lagi, teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, saya Edis TV, teman-teman ya, muncul dan hadir di media sosial ini untuk bersuara. Karena tidak ada media yang berani bersuara sebelak-belakan, selantang di forum-forum bebas seperti ini. Coba di TV One, Kompas TV, Metro TV, nggak berani kayak begini. Makan terus-menerus, munafik terus ngomongnya nggak bisa terus terang. Ada juga gitu nanti disensor, dipotong, di-cut. Jadi makanya kita di media-media seperti ini, media-media non yang ada di televisi. Dan itu teman-teman lebih banyak ditonton orang. Soalnya yang di TV sekarang udah malas, yang ditonton iklan terus. Ya, kita pegang media-media non televisi. Kita pegang media-media di Facebook, media-media di YouTube, Instagram. Itu kita kuasai teman-teman. Ya, kita pegang, kita sebarkan, kita bersuara di sini teman-teman. Karena sekarang orang tidak nonton anu lagi, nggak nonton TV lagi zaman sekarang. Ya, mereka scrollnya itu bukan scroll TV One, bukan scroll ini, tapi mereka scroll tuh YouTube, TikTok, Facebook yang mereka scroll. Ya, kita bersuara teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita bersuara dari negeri Konoha, Anda tahu kan? Anda akan disambut dengan apa? Anda akan disambut dengan pasal Undang-Undang Penistaan Agama Islam. Itu kurang itu, undang-undang penistaan itu, undang-undang penistaan agama itu kurang. Sebenarnya sih nggak ada undang-undang penistaan agama. Maksudnya penistaan agama, pasal tentang penistaan agama. Itu kurang ditambahin, harusnya penistaan agama Islam, nah gitu. Soalnya itu tidak berlaku kalau orang Islam ngomong ke Kristen. Nggak berlaku. Gitu loh. Ya kan? Kalau ada orang Kristen ngomongin ke Kristenan, orang Islam ngomong Kristen, undang-undang itu nggak berlaku. Tapi kalau ada orang Kristen ngomongin Islam, undang-undang itu cepat sekali berlaku. Seperti itu. Ya itulah faktanya teman-teman. Jadinya kita harus bersuara, ya kita bersuara. Tapi tetap teman-teman ya, tetap kalau bersuara Anda harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang Anda dalihkan, setiap yang Anda argumenkan. Apakah itu ada tertulis atau tidak? Kalau yang saya katakan tadi tertulis semua. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan itu tadi udah disebut tapir. Dan mereka tidak pernah memutuskan perkara berdasarkan itu. Makanya mereka tapir. Makanya ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggulingkan negara kita. Yang ingin mengganti dasar negara kita. Nah, orang-orang seperti itulah yang menyadari, yang tahu, yang belajar. Ketika mereka belajar, nah itu mereka ingin menggulingkan dasar negara kita. Ya. Kalau negara tidak cepat-cepat, ya tinggal menunggu waktu. Ya. Nanti kalau jumlah mereka semakin banyak, ya itu selesai. Ya, seperti itu. Ya, saya rasa itu saja teman-teman ya siaran kita. Mudah-mudahan nanti malam kita siaran. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Karena udah berapa malam kita nggak siaran. Kadang orang-orang ini teman-teman ya kalau saya nggak siaran. Inbox saya itu ya bang maaf kenapa nggak siaran. Kenapa nggak tadi siaran? Kenapa? Saya tera bisa tidur ini. Saya tara bisa tidur ini karena abang tidak siaran ini. Jadi banyak orang kalau saya tidak siaran itu mereka protes teman-teman. Ya, mereka protes kenapa tidak siaran. Karena saya itu harus melakukan juga aktivitas-aktivitas tertentu teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan lah kita akan rutin ya. Suatu saat nanti kita akan rutin sehari 2 kali ya.
Kita akan siaran, kita atur jadwalnya, mudah-mudahan lah teman-teman. Ya, jadi jangan lupa teman-teman support saya ya, support Edis TV, teman-teman. Cara-caranya sederhana saja, follow akun yang asli karena banyak akun-akun palsu di luaran sana. Dan juga teman-teman ya, jangan lupa untuk tap-tap layar, klik suka, share, bagikan. Ya, itu cara mensupport Edis TV dengan cara yang paling sederhana. Kalau teman-teman ingin mensupport juga secara dana, kolekte juga bisa, teman-teman support. Ya, silahkan teman-teman kalau mau mensupport Edis TV secara dana juga bisa ya. Saya rasa itu saja teman-teman ya. Oh ya, bagi yang mensupport, saya balik dulu kamera saya biar kelihatan ya. Bagi yang mau mensupport, teman-teman bisa support di sini. Saya tampilkan di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Yang nonton di YouTube juga ada tulisan berjalan tuh. Ya, teman-teman bisa support di situ. Biasanya para penonton ini kalau mau mensupport langsung melarikan diri. Iya. Tapi kalau saya tidak siaran, cepat-cepat nanya, "Bang, kok siaran, Bang?" Siaran, cepat, siaran, cepat. Iya, tapi kalau kayak iklan itu hilang itu, orang-orang hilang. Tapi tidak apa-apalah. Memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Tapi mau gimana? Oke lah ya, saya rasa itu saja dulu teman-teman hari ini. Nanti malam mudah-mudahan kita siaran kembali teman-teman. Dan saya yakin kayaknya kita siaran nanti malam ini ya teman-teman. Jangan lupa nanti malam kita gabung lagi ya. Kita siaran kembali seperti biasanya. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Selamat beraktivitas kembali jam 12 siang ya teman-teman ya. Sebentar lagi makan siang. Nanti malam mudah-mudahan kita bertemu kembali. Selamat siang. Prinsip alam yang memang betul karena kita sebagai manusia seperti itulah, mungkin kita tidak keluar